Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 15 Pandeglang. Saya sebagai CGP ini akan menyampaikan materi yang saya dapatkan, ya, bukan saya untuk menggurui tapi hanya ingin berbagi, ya, materi yang sudah saya dapatkan di materi-materi yang saya dapatkan di CGP ini. Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Bahagia. Apa sedih, bahagia atau biasa saja? Bahagia ya, alhamdulillah bahagia. Kita harus selalu bahagia ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau kita sedih, apa yang kita sedihkan jangan dibawa-bawa ke sekolah. Ya. Kalau biasa saja berarti kita sama dengan orang lain, biasa di rumah biasa saja. Tapi kita membawa misi ke sekolah ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, kira-kira ini tolong ya. Ini ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Apa ini? Ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Ungu. Aduh, di saya beda. Di saya merah. Apa namanya? Biru ya? Infokusnya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Ini apa ini warna? Pink. Pink ya, oke. Kalau ini? Orange. Orange apa hijau? Orange. Ya, oke. Kita lanjut. Ini? Hijau. Kalau ini? Kuning. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah konsentrasi, berarti sudah siap menerima diseminasi dari saya. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan menerapkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman, penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, inti dari budaya positif ini ada 7 ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Yang kedua yang akan dijelaskan nanti disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru nanti posisinya ada di mana. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nanti akan kita buat keyakinan kelas itu seperti apa. Yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk ke materi pertama yaitu perubahan paradigma. Ya. Kalau pendidikan kita itu mengacunya kepada Ki Hajar Dewantara. Ya, makanya disebut dengan Bapak Pendidikan itu ada di Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran beliau ini ada beberapa. Yang pertama sistem Among. Ini maksudnya mendidik dengan pola Among, momong, mengasuh ya. Jadi kita itu mendidik di siswa itu dengan cara mengasuh, membuat senang ya. Cinta kasih dan kekeluargaan. Tidak dimarah-marahin tuh siswa. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mendidik itu dengan memperdulikan, terlalu kecil ya tulisannya. Dengan memperhatikan minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau alat zamannya sekarang teknologi, kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi. Kalau zamannya adalah zaman udah berubah, kita harus mengikuti. Kalau dulu kita belajar di SMA itu belum ada namanya internet, HP belum ada ya. Tugas juga clipping ya, zaman SMA itu clipping atau paper. Kalau sekarang sudah beda. Tugas-tugasnya sudah banyak di internet di mana saja. Itu harus kita menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga ada trikon. Kemudian tripusat pendidikan. Selanjutnya berhamba pada anak. Ini ya, yang utamanya berhamba pada anak. Jadi
Maksudnya kita harus mengutamakan pembelajaran itu, mengutamakan siswa, bukan mementingkan diri guru sendiri. Jadi ego-ego guru, kemudian kepentingan-kepentingan guru, masalah-masalah kita yang ada di keluarga atau di mana saja, jangan dibawa-bawa kepada siswa. Kalau kita belajar mengajari siswa. Kemudian intisari pemikiran Ki Hajar juga ada mengajarkan budi pekerti. Ada bermain adalah kodrat anak. Ya, maksudnya apa? Jadi siswa ini akan anak. Kalau kita belajar kita punya anak nih sekarang. Disekolahkan di TK. Ya, di TK kan itu sistemnya apa? Mereka belajar itu senang-senang. Ya, senang, jadi menyenangkan. Maka bagaimana kita juga mengajar sekarang di SMA itu membuat anak supaya senang dengan kita. Senang belajar, bukan dipaksa. Maka paradigma ini harus kita pelan-pelan rubah. Bagaimana caranya siswa ini senang datang ke sekolah, senang belajar dengan kita. Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh siswa, bukan yang tidak dinantikan. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita belajar demi sedikit. Ya. Kemudian yang terakhir ada trilogi kepemimpinan, yaitu apa itu? Ingarso Mangun. Yang trilogi itu ya, Tuturi Handa Yani. Tulisan terlalu kecil. Mangun Karso, ya. Tuturi Handayani, itu trilogi pendidikan. Itu sebenarnya cara-cara kita mengajarkan ke siswa itu sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Hanya kita saja mungkin ya yang belum memperdalam isi dari pengajaran dari beliau. Seperti itu. Maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani atau dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, petani itu hanya bisa nuntun doang tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Makanya dikasih pupuk. Dia olah tanahnya supaya subur, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Itu ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Sehingga kita nih guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kalau Pak Petani bisa mengolah tanahnya menjadi subur sehingga padi itu tumbuhnya menjadi subur, menjadi bagus sehingga menghasilkan padi yang bagus, maka kita di sekolah ini harus menjadikan sekolah ini sekolah tempat yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Kita harus membuat sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menumbuhkan karakter murid tumbuh dengan baik. Maka inilah yang disebut dengan budaya positif. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi kita harus hilangkan. Harus bikin nyaman nih sekolah ini. Nyaman bagi siswa dan nyaman dengan kita-kita juga yang menjadi sebagai guru yang mendampingi siswa. Selanjutnya, untuk membuat sekolah ini nyaman, menyenangkan bagi siswa, sekarang ada yang namanya pembelajaran paradigma baru. Apa itu? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ada paradigma baru, pembelajaran itu pembelajaran model baru
yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti mungkin suatu saat mungkin Pak Asep bisa dibahas ya di Kombel kita bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belum pernah ya, baru dengar-dengar ini maka kita belajar ya. Nah, belum nyampe materi saya juga disampaikan. Nanti kita suatu saat mungkin belajar seperti itu. Apa yang diinginkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita ingin wujudkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang diinginkan dari siswa yang sekolah di sini. Kita ingin mewujudkan ini. Lulusan kita menguasai 6 profil pelajar Pancasila. 6 hal ini yang ingin kita lakukan, ingin kita kejar supaya tercapai. Itu Bapak Ibu tentang pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Nah, sebelum dilanjut, saya ingin tanya, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Membersihkan halaman sekolah, suruh nyapu ya, misalnya dapat meningkatkan disiplin anak. Contoh ada anak yang terlambat, suruh sapu-sapu, suruh baca. Menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke, kita akan bahasnya. Yang pertama, menurut teori ya yang saya dapat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau di teori itu tidak setuju. Karena apa? Karena hukuman yang dilakukan secara terus-menerus tidak bisa mendisiplinkan anak. Itu hanya tekanan, ya, suruhan kita yang menekan. Dia terpaksa, disiplin itu terpaksa, bukan kemauannya sendiri. Ya, seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ini juga kalau di sana itu tidak setuju. Karena apa? Karena itu motivasinya dari luar. Hukuman itu di sekolah itu sebenarnya tidak boleh hukuman. Yang ada nanti ada ya namanya restitusi, ada yang namanya konsekuensi, akan kita bahas lebih dalam. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, sebenarnya bisa, tapi lebih dalam lagi. Kalau terus-terusan kita ngasih hadiah, bangkrut juga. Jadi tidak mendidik. Ngasih hadiah seperti itu ya tidak ini juga ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Selanjutnya mungkin kita nih bahas miskonsepsi tentang makna kontrol kita. Kita sebagai guru adalah mengontrol siswa, maka ada salah konsep di sini. Apa yang menurut Dr. William Glasser ya dalam teorinya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini maksudnya, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tergantung terus jawaban-jawaban seperti itu ya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Jadi salah katanya mengkritik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nah, kita sebagai guru biasanya maksa, ayo kamu kerjakan, ayo kamu kerjakan ya. Di sini perilaku memaksa tidak akan efektif ya. Tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Hanya sesaat itu saja dia nurut, tapi kedepannya tidak akan nurut ya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, selanjutnya, maka dari sini kita harus ubah pola pikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi maksudnya apa? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Contohnya, nih, kebaca nggak? Kelihatan nggak ya? Misalnya kita akan mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama, makan, minum dan sebagainya. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya semua harus disiplin, semua harus baris, semua harus rata. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita ngontrol orang lain, ternyata hanya orang itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Yang harusnya yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah ya. Harusnya adalah berpikir menang. Kita lanjut ke disiplin, makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ini penjelasannya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Makanya kita kan ada kurikulum merdeka. Tidak berarti kita dengan semerdeka-merdekanya, makanya ada tahapan-tahapannya. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin itu ada dari dalam diri dan ada dari luar. Kalau disiplinnya tumbuh dari dalam diri, namanya disiplin motivasi internal. Kalau disiplinnya atas suruhan orang lain, tekanan orang lain, hukuman orang lain, namanya disiplin eksternal. Maka yang ingin kita terapkan di sekolah adalah ke depannya itu ya, adalah disiplin internal, disiplin dari kesadarannya sendiri, bukan dari motivasi dari luar. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Kemudian ini Ki Hajar Dewantara juga, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Ya, ini tentang disiplin. Selanjutnya makna disiplin. Disiplin menurut budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Datang terlambat, kamu tidak disiplin. Ya. Tidur di kelas, kamu tidak disiplin. Tidak nyaman yang ditunjuk-tunjuk itu. Jadi seharusnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Dosen itu, disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplinnya kalau dari diri sendiri, saya berangkat ke sekolah, saya datang awal pagi, tujuannya kenapa? Ingin dapat pujian atau ingin dapat hadiah atau ingin takut kena hukuman. Ya, kalau dari dalam, saya berangkat ke sekolah pagi-pagi karena saya ingin jadi orang sukses seperti itu. Kalau udah ada motivasi seperti itu dari kita sendiri ya, terutama guru nih datang awal misalnya atau siswa, itu udah disiplin, namanya disiplin internal, bukan lagi motivasi dari luar. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini teorinya menurut dosen. Selanjutnya salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ini kaitannya dengan kurikulum merdeka atau pelajar Pancasila, adalah yang diinginkan ini. Ya, yang tadi itu adalah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkomunikasi global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kalau ini ada dalam anak, dalam siswa, atau dalam misalnya dalam kita punya anak, kalau ini udah memiliki ini, udah menguasai dunia ini. Ya. Sudah udah cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Ya, cerdas hati, cerdas otak, cerdas pikiran. Ini yang diinginkan. Selanjutnya, ini standar pendidikan nasional juga menginginkan, tujuannya adalah penerapan disiplin ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi belajar itu ya keinginan anak sendiri, bukan dari paksaannya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kita kaitkan dengan siswa tadi. Nanti ada dibahas tentang siswa dan tentang gurunya. Ada 3 motivasi yang dilakukan oleh terutama murid yang kita tangani. Yang pertama, motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid disiplin itu tujuannya untuk menghindari hukuman. Datang tepat waktu, takut ketinggalan upacara. Kalau upacara ketinggalan saya dipisahkan, saya dihukum misalnya. Nah, itu takut. Tujuan anak itu disiplin. Ini namanya motivasi atau disiplin eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, anak disiplin supaya dapat hadiah, supaya dapat nilai. Waktu saya di SMA dulu itu diajarin ya sama guru, bukan diajarin, dia lakukan di absen yang paling jam 6.00 siapa ngurut. Nah, itu motivasinya udah motivasi nilai sebenarnya, dapat imbalan ya. Pernah kan ya yang di SMA 3, alumni SMA 3 ada kan guru yang melakukan seperti itu. Pagi-pagi udah jam 6 dia udah nongkrong ya, nulis silakan siapa yang hadir jam berapa ya. Ya, seperti itu di absen. Itu motivasi karena ingin dapat nilai yang bagus. Tapi kalau motivasinya saya dapat berangkat ke sekolah, bukan motivasinya nilai, ya itulah sudah bagus. Saya ingin sukses, ingin berhasil sekolah. Itu namanya motivasi eksternal atau disiplin eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi internal, disiplin internal, supaya terbentuk karakter dalam hidupnya. Kalau sudah terbiasa, nah, kata Pak Ade tadi bincang-bincang dengan Bapak, kalau kita melarang anak kita main malam-malam, kalau sekali dilarang, kedepannya tidak akan berani tuh anak kita ya, terutama yang kita besarkan di rumah,
minta izin mau malam mingguan, nggak boleh misalnya seperti itu. Sudah bukan budaya misalnya apa? Budaya tidak baik, gaul-gaul dengan lingkungan besarnya seperti itu. Kalau sekali dua kali kita terapkan, dia kedepannya tidak akan berani tuh keluar rumah dengan sendirinya. Kalau kita sudah dibiasakan dari awal dilarang sama kita ya, dilarang keluar rumah, bergaul dengan orang yang nggak jelas seperti itu, akan kedepannya tidak akan berani keluar rumah, main malam-malam sampai larut malam. Ya itulah nanti lama-lama akan muncul apa? Motivasi dalam dirinya kenapa dilarang. Ini adalah untuk kebaikan dirinya sendiri sebenarnya. Selanjutnya kita ke hukuman dan penghargaan. Nah, dari disiplin tadi maka akan muncul adalah hukuman dan penghargaan. Biasanya kalau yang terlambat kan dihukum atau yang bagus dihargai dengan nilai dengan apa. Maka dalam teori ini ya ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya itu harus terjadi. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Hukuman itu ya tadi setuju. Menghukum dengan apa tadi? Dengan hadiah, dengan apa? Dengan keliling, dengan apa? Nah, hukuman itu adalah identitas gagal, produk gagal. Ya, yang tidak boleh kita lakukan. Ini menurut teori Gosen ya, tuh ya, ada di situ ya. Yang harusnya apa? Yang ada adalah identitas sukses itu adalah disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Ya, kita hukum anak sebenarnya sakit itu. Atau kita juga sendiri kalau terlambat kita datang upacara, dihukum, dipisahkan. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang kita rasakan? Merasa malu juga, dipisahkan. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan hidup. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Akan ingat terus. Kita menghukum siswa sampai lulus tuh akan ingat terus. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid akan tersakiti kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Nanti ada contohnya ya. Kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Berontak dia. Ya, di dalam hatinya berontak. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Nanti ada contohnya ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Misalnya pakai sepatu putih, diambil sepatunya. Udah kamu gak usah pakai sepatu, nanti ambilnya pulang. Berarti kan nyeker tuh. Hukuman atau konsekuensi? Ya? Hukuman atau konsekuensi? Nah, beda paham ya, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10
menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Ya. Mencatat 100 kali dia dihukum. Dihukum, ya. Lari melilit lapangan, ya dihukum. Murid minta push up, dihukum juga. Menggantikan kertas, ya dicoret-coret, konsekuensi. Konsekuensinya karena merusak itu, ya gantilah, ya. Membersihkan tumpahan air, ya kamu yang melakukan, konsekuensinya adalah bersihkan. Kemudian mengenakan sepatu sehari sekolah, hukuman. Ya. Kemudian lari, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena mau olahraga itu ada pemanasan dulu, konsekuensi semua orang juga ada lari, seperti itu ya. Nah, inilah ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Yang tadi itu ya ada pertanyaan di yang murid yang dikasih penghargaan. Ini maksudnya apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid untuk agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini penghargaan ini sebenarnya akan berdampak. Apa dampaknya? Untuk jangka panjang dan jangka pendek. Jangka penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Saat itu juga kasih hadiah. Kalau kamu berhasil menangkap pencuri, polisi kan kasih hadiah, langsung reward. Kasih hadiah misalnya. Jangka pendek. Jangka panjangnya dia akan naik karir. Ya, penghargaan naik karir terus seperti itu ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau dihargai lagi, kasih hadiah lagi, terus-terusan tergantung. Bergantung pada hadiah. Dia sukses berhasilnya itu karena hadiah. Ya. Contoh anak kita kalau ini beliin HP misalnya, kalau juara 1 beliin HP. Nanti kalau dia terus nanti tiap tahun naik kelas terus juara 1, pengen ganti HP terus kan tergantung terus tuh, kitanya bangkrut nanti beliin HP terus ya. Inilah dampak negatifnya. Jadi penghargaan memberikan hadiah dampak negatifnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi kasih hadiah ke anak kita di rumah harus pilih-pilih yang membuat bagaimana caranya menumbuhkan motivasinya itu, motivasi dari dalam. Ya, sudah enak tuh. Bukan dari hadiah-hadiah tadi. Ini agak susah mungkinnya buat kita. Apalagi buat murid di sekolah kita, ya kita belajar sedikit demi sedikit. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan juga, ini dampaknya penghargaan itu tidak efektif. Ya, tidak efektif lama-lama. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Gara-gara tidak dikasih hadiah, jadi marah, sewot ya. Sirik, yang lain dapat ya enggak. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian juga penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bisa menghukum. Kemudian motivasi dari dalam itu kurang. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, selanjutnya tentang restitusi yang tadi sedikit dibahas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau siswa salah tadi itu tidak boleh kita hukum, tapi ajaklah dengan teori, namanya teori restitusi. Diajak ngobrol intinya ya. Tapi ini sebenarnya ya yang diharapkan adalah tugas guru. Kalau kita tidak bisa, ya yang harus turun adalah BP dan BK itu yang untuk menghukum. Yang untuk konseling lebih lanjut. Kalau guru
Kita lakukan dulu teori-teori restitusi itu, mengajak siswa, ngobrol dengan hati. Apa masalahnya? Yang kamu inginkan itu seperti apa? Ya, itu adalah yang diinginkan oleh restitusi untuk menguatkan ya kesalahan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang sebenarnya terjadi, apa masalahnya. Ya, diajak curhat, diajak ngobrol, tuh yang lambat-lambat, yang bermasalah-masalah di kelas. Tidak kita langsung ponis, kamu gak akan naik, kamu dihukum, tidak lulus pelajaran bapak, pelajaran ibu. Ya, itu menurut teori restitusi. Kalau tidak dapat PIP misalnya. Ya, diajak ngobrol. Nah, kan wali kelas nih sama tuh ajak ngobrol, poin apa berdua. Kalau ini tidak nyampe juga, itu ada aturan lain yang berlaku. Kita serahkan, ada prosedurnya. Tapi jangan sampai menurut BKBP itu kan mereka yang menangani laporan dari wali kelas. Wali kelas mendapat laporan dari guru-guru. Yang guru-guru ini supaya anak jangan masalahnya banyak di BP, selesaikan dengan teori restitusi. Insya Allah semuanya lulus, semuanya naik ya. Semuanya sukses berhasil. Jadi kerjaan BP juga udah lulus semua. Seperti itu. Nah, sayangnya kita tidak menerapkan teori ini. Ya langsung aja diponis, gak naik, gak lulus seperti itu ya. Oke, nah ini kaitannya dengan apa teori restitusi itu? Kaitannya dengan kebutuhan manusia. 4 dasar kebutuhan manusia. Siswa itu juga punya kebutuhan. Apa yang diinginkan oleh siswa? Yang pertama bertahan hidup. Saya sampai saat ini masih bertahan hidup, kebutuhan. Kemudian siswa ingin mendapatkan kebebasan, bebas, gak mau ngerjain tugas, ingin bebas, ingin senang-senang ke sekolah itu, ingin ketemu pacarnya, ya senang, semangat mereka, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dari pacarnya atau diterima di kelas itu, kebutuhan siswa. Kemudian ingin penguasaan, ingin jadi orang yang berkuasa. Lihat, semua orang ingin jadi orang berkuasa kan ya. Yang ngegeng itu ada geng-gengnya apa, ada grup-grup. Ya. Ingin berkuasa. Kemudian ingin mendapatkan kesenangan ya. Kebutuhan manusia ingin mendapat kesenangan, enggak mau menderita hidup ini, ingin senang. Yaitu ini yang diinginkan oleh siswa. Kemudian bagaimana dengan kita? Maka kita sebagai guru harus memperlakukan siswa itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Ada 5 posisi kita sebagai guru. Namanya posisi kontrol restitusi. Apa saja itu? Apa posisi kontrol? Bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan mendirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja? 5 kontrol posisi guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Ya. Kobina ngahukuman siswa baik. Datang-datang dihukum langsung misalnya, ada itu penghukum. Atau guru sebagai teman bagi siswa, makanya disukai, "Oi, halo misalnya, itu sebagai teman itu ya, sebagai teman. Tapi kalau teman juga biasa tidak dihargai juga, bagaimana posisi guru juga supaya dia dihargai, kemudian juga tidak dilecehkan. Nah, ini kalau sebagai spesialis biasanya seperti itu. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ketemu guru itu, aduh saya ngerasa salah. Kenapa emang? Merasa bersalah aja tuh. Ya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi siswa merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, harus datang disiplin, gak boleh terlambat. Udah berapa kali ngomong nih. Anak merasa bersalah. Kemudian guru sebagai pemantau. Yang memantau, memandang, melihat apa yang telah kamu lakukan, ya kayak bos gitu ya. Kamu sudah ngelakuin apa? Sanksi atau konsekuensinya apa nih kalau kamu terlambat? Pemantau. Kemudian seorang guru sebagai manajer. Apa maksudnya?
Manajer posisi di mana guru baru sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau ada siswa, kenapa apa yang kita ditanya curhat itu ya, belajar apa ngomong dari hati ke hati, ditanya sebenarnya apa yang terjadi. Manajer kan nanya terus. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ini 5 posisi kita, mudah-mudahan nanti kita masuknya yang mana ini ya. Yang selanjutnya, yang ke-6, ya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kenapa bukan, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada peraturan, ada tata tertib. Kalau peraturan siapa yang buat, Bu Eha? Peraturan tata tertib. Yang membuatnya siapa? Pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas, itu yang membuatnya adalah siswa di kelas itu bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita buat keyakinan tuh bareng-bareng, saya kemarin sudah praktek membuat, jadi anak muncul sendiri, Pak, sayanya ingin seperti ini. Kebetulan saya bukan wali kelas, jadi gak bisa menginikan ya. Hanya mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu di awal pelajaran baru masuk ke kelas itu punya bahan. Apa nih selama setahun ini kesepakatan kita mau ngapain? Tulis ya, kesepakatan kelas itu. Keyakinan itu kesepakatan kelas yang diyakini. Kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan itu tumbuhnya munculnya dari siswa, bukan kita yang menentukan, ya. Bukan kita yang menentukan, bukan sekolah yang menentukan, tapi di kelas itu. Ya, semua nanti kelas-kelas membuat keyakinan kelas apa saja yang diinginkan oleh anak selama 1 tahun. Pak, kita harus kompak. Ya, nanti ada cara membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh dengan kata-kata negatif, dilarang, jangan. Kalau kelasnya ingin bersih, bagaimana? Dilarang buang sampah. Tapi ganti kelas lebih indah atau bagaimana? Nanti kata-katanya yang kata-kata positif. Jadi kesepakatan anak-anak apa yang kita inginkan di kelas ini. Bagus, rapih, tertib. Keinginan mereka nanti muncul ya. Nah, dikasih itu lembaran-lembaran, 1 orang 2, 3 nulis. Dikumpulkan, tulis. Ya, dibuatlah di karton itu ditempel kesepakatan kelasnya seperti apa. Nah, dengan seperti itu anak ketika tanda tangan, udah inilah keinginan kita, bukan keinginan dari guru, bukan keinginan dari sekolah, seperti itu. Jadi kalau itu dimunculkan nanti dari motivasi diri mereka sendiri, karena saya yang buat, saya harus tanggung jawab. Itu namanya motivasi intrinsik, bukan paksaan dari sekolah. Kalau yang berat-berat baru dari sekolah, misalnya apa? Narkoba. Nah, itu peraturan sekolah baru berlaku. Merokok baru berlaku. Yang berat-berat. Ya, tawuran dan sebagainya berat-berat. Ini yang diwujudkan dulu di kelas yang sederhana, yang mereka sudah terbiasa, terbentuk tuh pola-pola seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang bagus itu di kota-kota sudah ada tulisan-tulisannya itu ya. Bagus tuh, yang memunculkan kata-kata semangat hidup. Slogan-slogan, itulah keyakinan kelas sebenarnya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, ini kembali ke pertanyaan. Mengapa kita harus pakai helm saat pakai kendaraan motor? Nah, kembali ke situ. Jadi jawabannya anak yang menjawab. Wah, saya pakai helm karena bukan saya ingin ditangkap polisi, nggak mau ditangkap polisi. Tapi ingin kalau ada kecelakaan, saya selamat kepala saya. Itu dari dalam diri dia, kepentingan dianya sendiri, bukan paksaan dari orang lain, bukan paksaan dari akan ditangkap polisi, itu bukan. Mengapa kita kemarin tuh waktu Covid harus pakai masker? Kan wajib pakai masker sampai dibagikan, seperti itu. Jadi itu sebenarnya kebutuhan kita, saya agar terhindar dari corona misalnya, agar selamat dari aman, itu kebutuhan kita, motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Ini ada tahapan menciptakan membuat
keyakinan kelas, ada urutan-urutannya, ada cara-caranya ya. Ini banyak sekali. Kita ini aja pembentukan keyakinan kelas, caranya bagaimana, ini juga ada. Kemudian ada prosedur cara membuatnya nanti seperti ini. Jangan menggunakan kalimat negatif tapi pakai kalimat positif. Jangan berlari di kelas atau koridor, tapi berjalanlah di kelas atau di koridor. Ini contoh. Kemudian apalagi ini tanda tangan, nanti kesepakatan itu mereka tanda tangan, ada buktinya. Kalau kamu melanggar ini sudah kamu tanda tangani kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Ini contohnya kelas 10 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Kamu dilarang ngantuk misalnya. Kita itu perlu belajar, harus kalimat positif. Anggota kelas perlu senang, harus senang, jangan sedih. Kemudian anggota kelas perlu melakukan tugas, kerjakan PR-nya. Jangan nyontek misalnya, saling menghargai. Kemudian harus merasa aman, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dalam bahasanya dilarang mencuri pulpen, gitu kan? Karena ada kayak gitu kan nggak boleh, harusnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalimat-kalimat positif. Berkomitmen terhadap setiap tugas, jadi kerjakan tugas, kerjakan PR. Kemudian senantiasa membantu, saling tolong menolong. Ini contoh-contoh kalimat keyakinan kelas yang bernuansa positif. Nanti silakan Bapak Ibu yang wali kelas untuk tahun ajaran baru masuk. Jadi masuk ke kelas itu jangan ngomong ngoceh-ngoceh marahin siswa. Kenalan dulu apa keinginan anak ini selama 1 tahun yang diinginkan. Bagaimana caranya. Nanti anak akan tumbuh tuh ya. Akan muncul dengan sendirinya keinginan-keinginannya itu. Seperti itu. Kemudian ini yang berapa? Yang terakhir mungkin ya. Sedikit lagi, segitiga restitusi. Jadi kalau kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita kalau terapkan teori ini, ya bisa. Saya udah menerapkan ini kemarin tuh waktu hari Senin, ngambil video, ngambil gambar, siswa yang bermasalah saya panggil. Ya, gunakan teori ini ternyata mereka udah hatinya terbuka. Ya, yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yaitu ingin kebutuhannya terpenuhi sebenarnya. Ada masalah tapi tidak terpenuhi. Siswa yang bermasalah itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama ada 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, ini maksudnya apa ini? Jadi anak ada yang salah, berbuat salah kita panggil. Ya, kita tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, misalnya, ya Pak, saya gini. Apa yang terjadi dengan kamu? Saya terlambat, Pak. Kita tanya, kamu bukan satu-satunya orang yang lambat di sini, tapi banyak yang lain. Jadi harus jangan down lah dipanggil. Saya juga pernah tuh waktu upacara itu saya panggil, anak udah nunduk duluan, takut diapain gitu ya. Ditanya-tanya, Pak ada yang videoin? Ngaku dia, merasa terbuka, ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, udah percaya diri, dia apa yang kita lakukan sebenarnya adalah validasi tindakan yang salah. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi? Kita tanya, saya Pak datang terlambat. Kenapa terlambat? Tanya seperti itu. Saya mau upacara gak punya topi. Terus saya gabung sama temennya yang lain nongkrong. Oh seperti itu ya. Kemudian bener gak itu cara itu? Kamu lambat terus kamu malah ikut nongkrong di sana. Salah Pak katanya. Oh. Nah, kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita sebenarnya harusnya bagaimana tuh kamu? Sebenarnya harus apa? Daripada nongkrong kayak sebenarnya saya harus masuk Pak. Mau lambat mau enggak, mau punya topi mau enggak, saya harus masuk Pak. Di aturannya seperti itu Pak. Dia mengakui kesalahan dia seperti itu. Ya, sebenarnya kamu ingin seperti apa? Kembalikan ke niat dia sekolah ya. Saya ingin sukses Pak. Ya kalau ingin sukses, ayo jangan nongkrong. Walaupun tidak punya topi, harus tanggung jawab punya topi, beli.
Apa yang aku melakukan? Insya Allah Pak, saya akan beli topinya. Ya, kita itu contoh kasus penerapan restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan, tanya dulu, jangan langsung jebret kita hukum ya, di push up atau apalagi kekerasan fisik itu kan nggak boleh ya. Kalau menurut teori seperti ini. Oke, kesimpulannya dari teori ini adalah tentang disiplin positif. Ini seperti ini. Ada teori kontrol dari William Gesser. Ada 3 penerapan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Relat kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kalau berbeda ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ada teori motivasi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada segitiga restitusi ya untuk mengantisipasi untuk membuat anak lebih nyaman. Maka dari sini ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik sehingga akan terbentuk disiplin ya, disiplin dari siswa itu sendiri. Itu dari saya, mungkin pemaparan materi mudah-mudahan ada manfaat pencerahan buat teman-teman semuanya. Sebelum ditutup ada refleksi. Nah, ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Ya, hukuman tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian apalagi yang kita dapatkan dari pemaparan materi ini? Satu lagi. Ya, harus curhat dengan siswa. Teori restitusi ya, segitiga restitusi. Oke, yang selanjutnya, apa perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik tentang disiplin? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, ada yang bisa tentang disiplin tadi dan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi itu akan harus tumbuh dalam diri anak sendiri, bukan dari paksaan. Ya, disiplin itu harus tumbuh dari anaknya sendiri. Ya, jadi dalam diri, bukan dari paksaan. Ini bagaimana caranya? Kita belajar pelan-pelan menumbuhkan rasa percaya diri anak bahwa kita ini belajar ya untuk kenyamanan mereka. Yang terakhir, peran guru seperti apa yang telah kita laksanakan selama ini? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, silakan. Kadang menjadi penghukum, menjadi teman, atau rata-rata apa nih? Pengontrol tadi? Ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, atau manajer. Ya. Ya. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Mudah-mudahan ke depannya kalau misalnya kita suka membuat penghukum, kita pelan-pelan rubah ya pola pikir kita. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya. Oke, siswa semuanya, hari ini kita masuk ke kelas kalian ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Sudah pernah dengar belum? Apa itu keyakinan kelas? Belum pernah dengar. Oke, kalau belum Bapak jelaskan. Keyakinan kelas itu seperti apa? Peraturan kelas. Tahu peraturan? Tahu. Kita punya peraturan? Punya. Ada tata tertib? Ada. Nah, kalau keyakinan kelas itu bedanya adalah kalian yang menentukan peraturan-peraturannya itu. Ya.
Yang menentukan peraturan-peraturan di kelas itu apa saja? Kalian yang menentukan, bukan sekolah, bukan lagi wakase kesiswaan, tapi kalian yang menentukan. Supaya apa? Supaya kalian tambah yakin. Kalau sudah yakin dengan peraturan yang kalian buat, nanti apa imbasnya? Kalian akan merasa bertanggung jawab karena kalianlah yang membuatnya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan kelas, tapi yang membuatnya adalah kita bersama-sama, bukan kepala sekolah, bukan para wakasek, tapi kita bersama-sama. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, cirinya adalah dengan kalimat positif. Tahu kalimat positif? Dilarang, jangan, tuh ya, itu kalimat negatif. Nah, sekarang kita akan membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita buat. Contohnya apa? Supaya kelas ini bersih, bagaimana? Dilarang buang sampah sembarangan. Tuh, dilarang itu ada apa namanya? Kalimat negatif. Ubah menjadi kalimat positif. Misalnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Bisa? Paham? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas satu orang satu buat. Ya, Bapak akan bagikan. Nanti kita akan kalau sama nanti kita akan gabungkan sama-sama, ya. Akan membuat satu orang satu, kalian tulis, siapkan pulpennya. Bapak bagikan ini, kertas. Ya, satu orang satu. Silakan tulis satu orang satu, jangan banyak-banyak. Sok, ditulis. Satu orang satu. Apa saja peraturan yang akan kalian buat di kelas ini, keyakinan yang akan kalian buat di kelas ini. Misalnya tadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Silakan. Dengan siapa? Keyakinan kelas itu berlaku dengan sesama kalian sendiri atau dengan kesepakatan dengan guru yang ngajar, dengan siapa lagi? Dengan wali kelas. Ya, berlakunya itu dengan wali kelas, dengan guru yang masuk ke sini, terus dengan siapa lagi? Dengan sesama kalian. Apa yang akan kalian buat? Silahkan tulis, satu orang satu. Ya, silahkan dibuat. Kalau sudah, nanti ditempel di depan kelas. Ayo, ditulis. Silakan. Contohnya tadi buang sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelas kita. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Misalnya saling menghormati atau dilarang mencontek. Kan kalimat negatif ya. Nah, bikin kalimat jadi positif. Itu contohnya. Atau kalian punya ide-ide biasanya. Apa ide kalian? Ya, supaya nanti kita akan rangkum menjadi keyakinan kita di kelas ini. Silakan Edward, ditulis. Sudah? Yang sudah sini tempel. Mana? Sini. Sok, tempel sini. Ya, tempel. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Siapa lagi? Sok, dibariskan. Ya, selain kebersihan, misalnya etika, sopan santun, pakaian, bagaimana? Datangnya bagaimana? Misalnya ya. Nah, silakan disusun. Nah, yang lurus ya. Ayo, jangan bertumpuk. Di sini masih panjang. Kamu kebalik kali nulis. Aduh. Sini. Tulisnya kebalik. Sok, ditempel di situ. Coba sini. Silakan duduk lagi yang sudah. Kita akan kelompokkan.
Ya, nggak apa-apa. Oke. Karena ini kalian keyakinannya banyak ya. Kita akan kelompokkan supaya keyakinan kita itu gak banyak-banyak ya. Aturannya gak banyak-banyak, kita akan simpelkan. Bapak akan kelompokkan. Sopan santun ke guru. Nah, sopan santun ada di sini. Kebersihan di sini. Mencontek, dilarang mencontek. Ya, apalagi menghormati, sopan santun. Taati peraturan. Apa ini? Makan minum pada saat istirahat. Sepatu harap dilepas. Nah, banyak juga ya. Saling membantu. Mana membantu? Mencontek. Mengerjakan tugas. Apalagi harus saling menghormati. Bentar ya, kita harus menjaga kebersihan sama. Dilarang nyontek di kelas. Mana nyontek? Menyontek sama. Jaga kebersihan sama, sejenis. Piketlah sebelum pulang. Mana piket sebelum pulang? Di mana nih? Kebersihan ya. Jagalah kebersihan sama. Jagalah kebersihan juga sama. Terus menjaga kebersihan juga sama. Apalagi? Kebersihan kelas sama. Patuhi jadwal piket ya, kebersihan. Apa ini? Buang sampah pada tempatnya, kebersihan. Menjaga sesama perasaan teman. Mana ini? Saling menghormati. Belajar jujur gak boleh nyontek. Mana nyontek di sini? Jagalah ucapan. Mana yang di sini? Saling menghormati. Apa ini? Gak kebaca. Taati peraturan. Ini. Menjaga kebersihan. Ini. Apalagi ini? Jangan membuang sampah di kolong meja. Nah, ini. Jadi setelah dikelompokkan, keyakinan kita ada berapa jenis? 1, 2, 3. Saling membantu, beda. Sopan santun, saling hormat. Peraturan keyakinan kelas kita? Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, saling menghormati, jaga ucapan. Yang ketiga, apa ini? Menyontek adalah perilaku yang tidak baik. 1, 2, 3. Yang keempat, sopan santun. Jadi cuma ada 4 dari sekian banyak keyakinan kelas kita, ada 4. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, apa tadi? Saling menghormati, menghargai antar kalian. Kemudian mencontek adalah perbuatan yang tidak baik. Yang keempat adalah sopan terhadap guru. Ini adalah keyakinan kita, ada 4 di kelas kita ini, ya. Oleh karena itu, yang membuat keyakinan adalah kita sendiri, maka harus kita laksanakan. Bukan Bapak yang nyuruh, kalian kan yang membuat. Oleh karena itu, mana rasa tanggung jawabnya? Mari kita laksanakan bareng-bareng. Yang pertama harus menjaga kebersihan, yang kedua menghormati guru, ya, menghormati antar kalian. Yang ketiga, mencontek adalah perbuatan tidak baik. Yang keempat, sopan terhadap guru. Ini adalah 4 keyakinan di kelas 11. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya dengan baik. Mari kita laksanakan keyakinan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, supaya lebih mantap kalian ada rasa tanggung jawabnya, maka kalian harus menandatangani surat daftar keyakinan kalian ya. Oke, Bapak panggil, silakan dari sini tanda tangan. Ya. Ini adalah penandatangan keyakinan di kelas ini. Kalian sudah menandatangani, sudah yakin? Silakan nama, kelas, kelasnya, kelas 11, 6. Tanda tangan. Ya, selanjutnya.
Terus ke sini nih. Ya. Ya, terus ya, dilanjut. Siapa lagi? Terus nomor 5. Terus ke Pike, silakan. Diisi dulu. Terus Rifa. Oke. Alhamdulillah sudah selesai kita pembuatan keyakinan kelas kita. Nanti ke depannya tolong itu ya, 4 hal itu ya. Karena kalian yang membuatnya berarti kalian harus melaksanakannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Permatasari dari kelas 11-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati, saya dari kelas 11-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Lutfia, saya dari kelas 11-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, saya dari kelas 11-6. Saya sangat senang dan gembira. Senang dan gembira. Sangat gembira dan semangat. Sangat senang. Sangat penting. Itu sangat penting. Saya itu sangat penting. Sangat penting. Lebih tertib dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Tertiban kelas dan membuat nyaman di kelas. Kita jadi lebih disiplin. Nyaman dan lebih tertib. Terima kasih.